Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Dalila dengan NIM B1A12311 dari kelas C. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Hukum Laut Internasional, yaitu menjelaskan terkait resum dari salah satu jurnal Hukum Laut Internasional yang berjudul Penyelesaian Sengketa Perbatasan Laut antara Indonesia-Vietnam di Perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia dari jurnal Uti Posidetis Journal of International Law yang disusun oleh Riza Ayu, Ramlan, dan Rahayu Repindowati yang terbit pada 2 Juni 2021. Berikut penjelasannya. Indonesia adalah negara kedua terluas di Asia dan yang terluas di Asia Tenggara. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah perairan dengan 1/3 daratan dan 2/3 laut. Luas perairan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi dan memiliki posisi strategis di Asia Tenggara, berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berperan dalam menjaga stabilitas keamanan kawasan dengan mendukung pembentukan komunitas keamanan ASEAN untuk penyelesaian konflik secara damai. Namun, hubungan antar negara tidak selalu harmonis karena kepentingan nasional masing-masing negara dapat menimbulkan konflik. Konflik dapat muncul akibat masalah perbatasan, sumber daya alam, dan isu perdagangan. Salah satu konflik yang terjadi adalah konflik antara Indonesia dan Vietnam yang dimulai sejak 1963 terkait klaim wilayah di Kalimantan Utara. Penyelesaian konflik sulit karena klaim yang berbeda dan perlu peninjauan berdasarkan UNCLOS 1982. Pasal 74 UNCLOS menyatakan bahwa penetapan batas zona ekonomi eksklusif Indonesia antar negara yang berbatasan harus disetujui berdasarkan hukum internasional untuk mencapai solusi yang adil. Jika tidak ada kesepakatan dalam waktu yang pantas, negara-negara yang terkait harus mengikuti prosedur tertentu. Sementara menunggu persetujuan, mereka harus berusaha melakukan pengaturan sementara yang tidak menghalangi penetapan akhir batas. Jika ada kesepakatan yang berlaku, penetapan batas harus mengikuti ketentuan tersebut. Penetapan batas maritim penting untuk menunjukkan kepemilikan pulau terluar yang berperan dalam menentukan batas wilayah laut dan memberikan kepastian hukum. Masalah batas wilayah sering menjadi sumber persengketaan antar negara, seperti antara Indonesia dan juga Vietnam akibat tumpang tindih wilayah. Ketentuan UNCLOS 1982 mengatur penyelesaian sengketa perbatasan laut, khususnya antara Indonesia dan Vietnam di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Sebelum UNCLOS, sengketa laut diselesaikan melalui peradilan internasional yang ada. UNCLOS mengharuskan negara yang bersengketa untuk segera menyelesaikan masalah mereka. Sengketa antar negara sering muncul dari kepentingan hukum, ekonomi, dan politik termasuk isu perbatasan dan sumber daya. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan secara damai atau melalui perang, yang merupakan pendekatan yang lebih lama diakui dalam hukum internasional. Saat ini, masyarakat internasional semakin menyadari resiko menyelesaikan sengketa melalui peperangan yang tidak lagi digunakan setelah Perang Dunia berakhir. Pengadilan Hukum Internasional menggantikan The Permanent Court of International Justice atau PCIJ berdasarkan pasal 14 Konvensi Liga Bangsa-Bangsa 1922. PCIJ adalah pendahulu dari International Court of Justice atau ICJ. Persoalan batas maritim dan kedaulatan negara-negara pantai di zona ekonomi eksklusif adalah tantangan yang kompleks. Pada 10 Desember 1982, PBB meratifikasi United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS 1982 yang ditandatangani oleh Indonesia dan 117 negara lainnya. UNCLOS 1982 memperkenalkan rezim yang kompleks untuk pengaturan tentang kelautan. Penyelesaian sengketa laut harus dilakukan secara damai sesuai dengan bab 5 dari UNCLOS 1982. Konvensi Hukum Laut adalah perjanjian internasional yang pertama kali mengatur mengenai penyelesaian konflik maritim. Diterima pada 30 April 1982 dalam Konvensi PBB di New York, UNCLOS 1982 menjadi dasar bagi penyelesaian sengketa antara Indonesia dan juga Vietnam, yang keduanya merupakan anggota PBB dan telah meratifikasi konvensi tersebut. Vietnam meratifikasi konvensi tersebut pada 24 Juni 1994, sementara Indonesia meratifikasinya
Melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1945, UNCLOS menjadi acuan dalam sengketa perbatasan laut karena Indonesia dan Vietnam memiliki hak yurisdiksi eksklusif di wilayah mereka. Perbatasan daratan dapat ditandai secara jelas, tetapi perbatasan laut seringkali menimbulkan sengketa. UNCLOS membedakan laut ke dalam beberapa bagian, termasuk laut teritorial dan zona ekonomi eksklusif yang diizinkan hingga 200 mil bagi negara yang meratifikasi seperti Indonesia. Penyelesaian sengketa antar negara diatur dalam pasal 287 dan landas kontinen memiliki batas klaim yang berbeda antara 200 hingga 350 mil laut. Mekanisme penyelesaian sengketa perbatasan laut antara Indonesia dan Vietnam di zona ekonomi eksklusif diatur dalam 3 bagian. Pertama, sengketa dapat diselesaikan secara damai antara kedua negara. Kedua, ada prosedur wajib untuk mencapai keputusan yang mengikat. Ketiga, terdapat perbatasan dan pengecualian dalam yurisdiksi untuk prosedur tersebut. Perbatasan maritim ini penting untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin keamanan serta kedaulatan wilayah Indonesia. Vietnam menetapkan garis pangkal resmi melalui PBB, tetapi klaimnya tidak sesuai dengan UNCLOS 1982. Sebaliknya, Indonesia telah mendepositkan garis pangkal kepulauannya ke PBB pada tahun 2009. Perbatasan tersebut terletak di Laut Cina Selatan dan telah ada kesepakatan antara kedua negara mengenai batas landas kontinen pada tahun 2003. Alternatif penyelesaian sengketa dalam kerangka UNCLOS 1982 mencakup penyelesaian damai dan prosedur wajib. Setiap negara memiliki kebebasan untuk memilih cara menyelesaikan sengketa dan keduanya diwajibkan mencari solusi damai. Pendekatan damai dalam penyelesaian sengketa dinilai efektif seperti terlihat pada konflik di terusan Suez di masa lalu. Pasal 287 UNCLOS 1982 menyediakan prosedur bagi pihak-pihak yang tidak mencapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa secara damai. Mereka dapat memilih prosedur yang mengikat, yaitu melalui Mahkamah Internasional Hukum Laut, Mahkamah Internasional, Mahkamah Arbitrase atau Mahkamah Arbitrase Khusus. Mahkamah Internasional Hukum Laut berdiri sejak 1 Agustus 1996 di Hamburg, Jerman, bertujuan untuk menyelesaikan sengketa terkait hukum laut. Terdapat 21 hakim yang bekerja dalam 5 ruangan khusus untuk jenis sengketa tertentu. Mahkamah Internasional juga berperan dalam penyelesaian sengketa melalui keputusan hukum yang mengikat untuk mencegah konflik bersenjata. Negara-negara peserta harus menyetujui untuk membawa sengketa ke mahkamah. Mahkamah Internasional Hukum Laut memiliki yurisdiksi menyelesaikan semua masalah yang berhubungan dengan penerapan Konvensi Hukum Laut 1982. Keputusan Mahkamah Internasional Hukum Laut bersifat mengikat bagi negara yang terlibat dan memungkinkan untuk mengajukan interpretasi atau revisi jika terdapat perbedaan penafsiran tentang keputusan. Sekian penjelasan dari saya terkait resum dari Jurnal Hukum Laut Internasional. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.